apa yang menjadi benteng hidup kita. Pencapaian, jaringan sosial, keuangan, semua itu dapat terguncang. Mazmur 46 ayat 7-8 menyatakan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memberi suaranya, bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yak. Dua ayat ini menghadirkan gambaran kontras. Di satu sisi dunia yang kacau, di sisi lain Allah yang kokoh. Mazmur ini tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa kehidupan sering berada dalam pusaran ketidakpastian. Bangsa-bangsa ribut, simbol konflik politik, sosial, dan kekuatan manusia yang rapuh. Kerajaan-kerajaan goncang, pengingat bahwa kekuasaan manusia tidak pernah stabil. Realitas ini sangat relevan di zaman modern, ketika perubahan global, konflik, dan krisis dapat mengguncang rasa aman kita. Namun pemazmur memberikan sudut pandang lain. Cukup dengan suara Allah, bumi dapat hancur. Ini bukan gambaran kehancuran semata, tetapi penegasan otoritas Allah atas segala sesuatu. Bumi yang hancur ketika Allah bersuara menunjukkan bahwa kuasanya jauh mengatasi kekuatan bangsa-bangsa. Mazmur ini mengoreksi perspektif manusia yang sering melebih-lebihkan kekuatan politik, ekonomi, atau militer, tetapi meremehkan kuasa Allah. Secara filosofis, ayat ini menegur kecenderungan manusia modern yang menaruh kepercayaan pada stabilitas buatan manusia, padahal sejarah membuktikan betapa rapuhnya semua itu. Di tengah gambaran dunia yang kacau, muncul pernyataan yang begitu menenangkan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ini bukan sekadar informasi teologis. Ini adalah inti harapan. Allah yang menyertai kita bukan Allah lokal, bukan dewa kecil yang terikat wilayah, tetapi Tuhan semesta alam. Dia yang mengatur bintang-bintang, yang memegang sejarah, yang tidak berubah oleh dinamika zaman. Penyertaan Allah ini adalah benteng sejati yang tidak dapat ditembus kekacauan dunia. Kemudian pemazmur berkata, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah digambarkan sebagai kota benteng, sebuah tempat perlindungan yang kokoh, stabil, dan aman. Menariknya, ia disebut Allah Yakub, bukan Allah Israel. Mengapa? Nama Yakub mengingatkan kita pada sosok yang lemah, penuh keterbatasan, dan sering jatuh. Pemazmur ingin menegaskan bahwa Allah menjadi benteng bukan karena kita kuat, tetapi justru karena kita lemah. Perlindungan Allah diperuntukkan bagi manusia yang rapuh, bukan bagi mereka yang merasa mampu berdiri sendiri. Secara praktis, ayat ini mengajak kita bertanya, apa yang menjadi benteng hidup kita? Pencapaian, jaringan sosial, keuangan, semua itu dapat terguncang. Tetapi ketika Allah menjadi benteng kita, kita menemukan keamanan yang tidak ditentukan keadaan. Dunia bisa ribut, kerajaan bisa goncang, namun hati yang berlindung kepada Allah tetap teguh. Sebab benteng kita bukan bangunan, melainkan pribadi yang setia. Amin.